Dan sekarang kita akan memasuki ke bagian latar belakang. Operasional pada pusat kebugaran gym seperti Active Lab yang dipimpin oleh Pak Valda, seringkali menghadapi tantangan administratif akibat manajemen pemesanan, jadwal instruktur, dan pencatatan kehadiran yang masih bersifat manual atau konvensional. Penumpukan antrian pada jam sibuk, ketidakakuratan rekapitulasi pembayaran member harian maupun kontrak, serta hilangnya potensi pemanfaatan fasilitas secara maksimal merupakan dampak langsung dari belum terintegrasinya sistem administrasi secara digital. Berdasarkan kendala yang dialami oleh mitra Active Lab tersebut, tim mahasiswa mengkonseptualisasikan dan mengimplementasikan sebuah inovasi teknologi tepat guna, berupa ekosistem manajemen berbasis aplikasi web dan mobile. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai check-in, check-out, membership, schedule, service, dan lain-lain di web admin. Pertama-tama mari kita login dahulu. Ketika sudah login, kita akan diarahkan ke dashboard admin. Di dashboard ini ada gambar cabangnya, ada role adminnya, ada admin pusat, ada kontak cabang, ada nama cabang, ada email adminnya, nomor telepon admin, alamat cabang, time slot operasional, dan jam operasional. Di sini kita bisa ngedit informasi mengenai cabang, seperti foto cabang, foto profil admin, email admin, nomor telepon, nama cabangnya, kontak cabang, alamat, jam operasional, dan time slot operasional. Di halaman berikutnya yaitu service. Di service ini yaitu halaman yang berisi tentang daftar layanan yang ada di gym tersebut. Di sini kita bisa nambahin service type-nya, misalnya class. Di kelas ini kita bisa menambahkan service name, misalnya yoga. Di halaman berikutnya ada membership. Di sini ada dua membership, ada paket 1 sama paket 2. Di sini kita bisa ngedit detail membershipnya, ada nama membershipnya, ada harga, masa aktif, deskripsi, dan keuntungan. Keuntungan itu yaitu service yang bisa diakses sama pemilik membership tersebut. Di sini kita bisa juga nambahin membership, misalnya nama paketnya paket 3, harganya 12.000, masa aktifnya 30 hari, deskripsinya sekian, ipsum dulu. Setelah itu keuntungan membershipnya, si membernya itu bisa mengakses layanan pijat sama yoga. Dan sudah ada paket level 3. Selanjutnya ke schedule. Di schedule ini admin bisa menambah jadwal layanan. Pertama pilih service type-nya dulu, kedua pilih service name-nya, ketiga pilih tanggalnya, misal tanggal 10 lah ya. Setelah itu kita tambah schedule-nya, waktu mulainya misalnya jam 12 dan waktu selesainya jam 1. Zona waktunya ada 3 pilihan, WIB, WITA, dan WIT. Durasinya 60 menit, room type-nya appointment, kapasitasnya 12 orang, jumlah staffnya 1, kita pilih staffnya, dan simpan jadwalnya. Dan di sini otomatis jadwalnya itu di post ya. Di sini kita bisa ngedit jadwalnya dan menghapus jadwalnya. Di halaman staff ini akan dijelaskan oleh teman saya, jadi saya skip dulu. Selanjutnya ke halaman room. Di room ini admin bisa menambah jenis ruangannya, misalnya class,
dan bisa menambahkan room name-nya, misalnya yoga room. Kapasitasnya 15 orang. Kita simpan dan otomatis bakal muncul ya yoga room. Di sini kita juga bisa ngedit kapasitasnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Active Lab Mobile untuk user melakukan booking jadwal. Di sini untuk memulai aplikasinya kita langsung geser ke kanan. Kita pilih next. Di sini kita masih menjadi guest, alias kita belum login. Jadi kita login atau register dulu. Di sini untuk register kita geser join now ke kanan. Setelah itu kita isi name-nya, misal Jin. Setelah itu kita isi emailnya. Kita isi passwordnya. Kita isi nomor teleponnya. Setelah itu kita pilih gendernya. Kita klik continue. Setelah itu kita ke profile dan otomatis akun kita sudah dibuat. Di sini ada tombol logout untuk melakukan logout dan kita bisa login. Kita login pakai email yang sudah kita buat tadi. Kita klik next dan otomatis loginnya berhasil. Di sini juga ada hapus akun untuk menghapus akun secara permanen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur payment membership. Di sini pertama-tama user memilih gymnya dulu, cabang gymnya dulu. Setelah itu di detail cabang gymnya itu bakal ada daftar membership. Di sini misalnya ada dua, ada paket 1 dan paket 2. Misalnya pilih paket 1. Setelah itu kita beli. Di sini metode pembayarannya itu masih QRIS. Dan di sini pembayarannya itu masih berupa sandbox, jadi belum memakai uang sungguhan. Jadi kita salin URL QR-nya dulu. Setelah itu kita pergi ke website Midtrans Payment Simulator. Setelah itu URL-nya itu kita copy paste ke sini. Kita scan QR. Di sini ada metode pembayarannya, ada GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Di sini langsung kita pay aja. Dan seharusnya pembayarannya itu sudah berhasil. Dan di My Membership itu membership kita sudah ada. Dan jika membershipnya itu udah ada, berarti kita sudah bisa booking layanan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur booking. Di sini ada dua service type, appointment dan class. Kita pilih appointment dulu. Di sini akan ditampilkan jadwal booking selama 1 minggu ke depan. Di sini ada satu jadwal booking yaitu pijat. Kita booking sekarang, kita book now, dan otomatis proses bookingnya itu berhasil dan kita tinggal menunggu check-in jam 12.55 WIB. Jadi kita tunggu sampai jam 12.55 WIB, lalu kita akan melakukan check-in. Oke, sekarang sudah jam 1 malam. Sekarang kita akan melakukan check-in. Tadi kita sudah melakukan booking untuk sesi pijat jam 12.55. Sekarang untuk melakukan check-in, pertama-tama user menekan tombol check-in di daftar booking yang diinginkan.
klik tombol check-in, dan di halaman ini itu ada gambar QR dan ada kode manual check-in. Setelah itu user menunjukkan gambar QR ini dan kode ini ke admin yang berjaga. Dan admin yang berjaga itu pergi ke halaman check-in. Setelah itu menekan tombol mulai scan check-in. Setelah itu admin bisa scan QR-nya atau memasukkan kode check-in-nya. Di sini untuk fitur QR-nya itu masih under maintenance dan masih banyak masalah, jadi kita menggunakan input kode manual dulu. Kita masukkan kode manualnya 7098D1. 709-8D1. Setelah itu kita proses dan otomatis check-in-nya itu akan berhasil. Setelah check-in berhasil, user bisa melakukan check-out ketika sesinya itu selesai. Di sini kita langsung saja melakukan check-out. Kita batalkan dulu. Kita melakukan check-out. Proses check-out itu mirip seperti proses check-in. Di sini kita tinggal input kode manualnya CBB1FF. Setelah itu kita proses check-out-nya dan otomatis check-out-nya itu berhasil. Oke, sekian untuk fitur booking, check-in, dan check-out. Ini adalah halaman Explore. Di halaman ini berfungsi untuk mencari nama gym yang kita inginkan. Di sini kita bisa nyari nama gymnya. Setelah itu di bawahnya ada last booking, yaitu booking terakhir yang kita lakukan. Di sini ada sesi pijat yang kita lakukan di jam 12.55 tadi. Di bawahnya ada daftar staff yang bekerja di seluruh cabang. Di sini kita bisa melihat detailnya, ada cabang ia bekerja ada di mana, setelah itu nomor telepon dan deskripsi orangnya. Di sini juga ada halaman chat untuk berkomunikasi dengan staff yang diinginkan. Di halaman ekspor juga ada tombol see all. Ketika dipencet maka akan diarahkan ke history booking. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur kelola cabang. Di fitur ini kita bisa menambah dan menghapus cabang. Untuk menambah cabang, kita perlu melengkapi data admin dan data cabangnya. Untuk data admin, kita harus melengkapi email admin, nomor telepon admin, password admin, role admin, nama cabang, kontak cabang, alamat cabang, jam operasional, dan time slot operasional. Di sini kita input nomor teleponnya, kita input password adminnya, admin 1234. Kita tentukan nama cabangnya, Gym Aktif Lab Jakarta Timur, kontak cabangnya, alamatnya. Setelah semua data terlengkapi, kita simpan cabang. Dan otomatis cabang yang baru tersebut berhasil ditambahkan. Dan kita juga bisa menambahkan, kita juga bisa login ke akun admin dari cabang baru tersebut. Jadi satu akun admin itu satu cabang. Dan ya, loginnya berhasil. Kita kembali ke akun utama. Dan di sini kita juga bisa menghapus cabang. Di sini kita juga bisa menghapus.
dan proses penghapusan berhasil. Sekian untuk fitur penambahan dan penghapusan cabang. Ya, perkenalkan, nama saya Yudhistira Yofian Iqbal dengan NIM 5352401169. Dan di sini kita akan melanjutkan saja ke bagian staff management. Nah, di staff management ini di sini ada bisa menambahkan staff. Di sini misalnya kita contoh ngambil nama Jojo dan masukkan nomor telepon. Dan di sini bisa taruh deskripsinya. Nah, di sini kita juga bisa memilih foto untuk staffnya. Ya, bisa dipilih fotonya. Di sini tambahkan staff, dan di sini kita bisa edit juga staffnya, mau diganti namanya, mau kontaknya juga, deskripsinya, dan bisa dihapus juga. Dan di sini kita walaupun juga di refresh juga, admin itu masih tetap ada karena dia tersimpan di database. Di sini kita bisa juga dihapus juga staffnya. Dan di sini juga ada fitur chat di sebelah kanan ini. Nah, di sini kita bisa menerima chat dari user. Misalnya klien mau ngechat staffnya, di sinilah. Di sini kita bisa tulis misalnya tidak, dan terkirim, dan sama seperti kayak staff tadi masih kesimpan di database. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai check-in, check-out, membership, schedule, service, dan lain-lain di web admin. Pertama-tama mari kita login dahulu. Ketika sudah login, kita akan diarahkan ke dashboard admin. Di dashboard ini ada gambar cabangnya, ada role adminnya, ada admin pusat, ada kontak cabang, ada nama cabang, ada email adminnya, nomor telepon admin, alamat cabang, time slot operasional, dan jam operasional. Di sini kita bisa ngedit informasi mengenai cabang, seperti foto cabang, foto profil admin, email admin, nomor telepon, nama cabangnya, kontak cabang, alamat, jam operasional, dan time slot operasional. Di halaman berikutnya yaitu service. Di service ini yaitu halaman yang berisi tentang daftar layanan yang ada di gym tersebut. Di sini kita bisa nambahin service type-nya, misalnya class. Di kelas ini kita bisa menambahkan service name, misalnya yoga. Di halaman berikutnya ada membership. Di sini ada dua membership, ada paket 1 sama paket 2. Di sini kita bisa ngedit detail membershipnya, ada nama membershipnya, ada harga, masa aktif, deskripsi, dan keuntungan. Keuntungan itu yaitu service yang bisa diakses sama pemilik membership tersebut. Di sini kita bisa juga nambahin membership, misalnya nama paketnya paket 3, harganya 12.000, masa aktifnya 30 hari, deskripsinya sekian, lem ipsum dulu. Setelah itu keuntungan membershipnya, si membernya itu bisa mengakses layanan pijat sama yoga. Dan sudah ada paket level 3. Selanjutnya ke schedule. Di schedule ini admin bisa menambah jadwal layanan. Pertama pilih service type-nya dulu, kedua pilih service name-nya, ketiga pilih tanggalnya, misal tanggal 10 lah ya. Setelah itu kita tambah schedule-nya, waktu mulainya misalnya jam 12,
dan waktu selesainya jam 1. Zona waktunya ada 3 pilihan, WIB, WITA, dan WIT. Durasinya 60 menit, room type-nya appointment, kapasitasnya 12 orang, jumlah staffnya 1, kita pilih staffnya, dan simpan jadwalnya. Dan di sini otomatis jadwalnya itu di post ya. Di sini kita bisa ngedit jadwalnya dan menghapus jadwalnya. Di halaman staff ini akan dijelaskan oleh teman saya, jadi saya skip dulu. Selanjutnya ke halaman room. Di room ini admin bisa menambah jenis ruangannya, misalnya class, dan bisa menambahkan room name-nya, misalnya yoga room. Kapasitasnya 15 orang. Kita simpan dan otomatis bakal muncul ya yoga room. Di sini kita juga bisa ngedit kapasitasnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Active Wrap Mobile untuk user melakukan booking jadwal. Di sini untuk memulai aplikasinya kita langsung geser ke kanan. Kita pilih next. Di sini kita masih menjadi guest, alias kita belum login. Jadi kita login atau register dulu. Di sini untuk register kita geser join now ke kanan. Setelah itu kita isi name-nya, misal Jin. Setelah itu kita isi emailnya. Kita isi passwordnya. Kita isi nomor teleponnya. Setelah itu kita pilih gendernya. Kita klik continue. Setelah itu kita ke profile dan otomatis akun kita sudah dibuat. Di sini ada tombol logout untuk melakukan logout. Dan kita bisa login. Kita login pakai email yang sudah kita buat tadi. Kita klik next dan otomatis loginnya berhasil. Di sini juga ada hapus akun untuk menghapus akun secara permanen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur payment membership. Di sini pertama-tama user memilih gymnya dulu, cabang gymnya dulu. Setelah itu di detail cabang gymnya itu bakal ada daftar membership. Di sini misalnya ada 2, ada paket 1 dan paket 2. Misalnya pilih paket 1. Setelah itu kita beli. Di sini metode pembayarannya itu masih QRIS. Dan di sini pembayarannya itu masih berupa sandbox, jadi belum memakai uang sungguhan. Jadi kita salin URL QR-nya dulu. Setelah itu kita pergi ke website Midtrans Payment Simulator. Setelah itu URL-nya itu kita copy paste ke sini. Kita scan QR. Di sini ada metode pembayarannya, ada GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Di sini langsung kita pay aja. Dan seharusnya pembayarannya itu sudah berhasil. Dan di My Membership itu membership kita sudah ada. Dan jika membershipnya itu udah ada, berarti kita sudah bisa booking layanan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur booking.
Di sini ada dua service type, appointment dan class. Kita pilih appointment dulu. Di sini akan ditampilkan jadwal booking selama 1 minggu ke depan. Di sini ada satu jadwal booking yaitu pijat. Kita booking sekarang, kita book now, dan otomatis proses bookingnya itu berhasil dan kita tinggal menunggu check-in jam 12.55 WIB. Jadi kita tunggu sampai jam 12.55 WIB, lalu kita akan melakukan check-in. Oke, sekarang sudah jam 1 malam. Sekarang kita akan melakukan check-in. Tadi kita sudah melakukan booking untuk sesi pijat jam 12.55. Sekarang untuk melakukan check-in, pertama-tama user menekan tombol check-in di daftar booking yang diinginkan. Klik tombol check-in, dan di halaman ini itu ada gambar QR dan ada kode manual check-in. Setelah itu user menunjukkan gambar QR ini dan kode ini ke admin yang berjaga. Dan admin yang berjaga itu pergi ke halaman check-in. Setelah itu menekan tombol mulai scan check-in. Setelah itu admin bisa scan QR-nya atau memasukkan kode check-in-nya. Di sini untuk fitur QR-nya itu masih under maintenance dan masih banyak masalah, jadi kita menggunakan input kode manual dulu. Kita masukkan kode manualnya 7098D1. 7098D1. Setelah itu kita proses dan otomatis check-in-nya itu akan berhasil. Setelah check-in berhasil, user bisa melakukan check-out ketika sesinya itu selesai. Di sini kita langsung saja melakukan check-out. Kita batalkan dulu. Kita melakukan check-out. Proses check-out itu mirip seperti proses check-in. Di sini kita tinggal input kode manualnya CBB1FF. Setelah itu kita proses checkout-nya dan otomatis checkout-nya itu berhasil. Oke, sekian untuk fitur booking, check-in, dan check-out. Ini adalah halaman explore. Di halaman ini berfungsi untuk mencari nama gym yang kita inginkan. Di sini kita bisa nyari nama gymnya. Setelah itu di bawahnya ada last booking, yaitu booking terakhir yang kita lakukan. Di sini ada sesi pijat yang kita lakukan di jam 12.55 tadi. Di bawahnya ada daftar staff yang bekerja di seluruh cabang. Di sini kita bisa melihat detailnya, ada cabang ia bekerja ada di mana, setelah itu nomor telepon dan deskripsi orangnya. Di sini juga ada halaman chat untuk berkomunikasi dengan staff yang diinginkan. Di halaman ekspor juga ada tombol see all. Ketika dipencet maka akan diarahkan ke history booking. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur kelola cabang. Di fitur ini kita bisa menambah dan menghapus cabang. Untuk menambah cabang, kita perlu melengkapi data admin dan data cabangnya. Untuk data admin, kita harus melengkapi email admin, nomor telepon admin, password admin, role admin, nama cabang, kontak cabang, alamat cabang, jam operasional, dan time slot operasional. Di sini kita input nomor teleponnya, kita input password adminnya, admin 1234. Kita tentukan nama cabangnya, Gym Active Lab Jakarta Timur, kontak cabangnya, alamatnya. Setelah semua data terlengkapi, kita simpan cabang.
dan otomatis cabang yang baru tersebut berhasil ditambahkan. Dan kita juga bisa menambahkan, kita juga bisa login ke akun admin dari cabang baru tersebut. Jadi satu akun admin itu satu cabang. Dan ya, loginnya berhasil. Kita kembali ke akun utama. Dan di sini kita juga bisa menghapus cabang. Di sini kita juga bisa menghapus. Dan proses penghapusan berhasil. Sekian untuk fitur penambahan dan penghapusan cabang. Dan sekarang kita akan memasuki kesimpulan. Pengembangan aplikasi Booking Gym Management Active Lab telah berhasil direalisasikan secara utuh menggunakan kolaborasi teknologi modern Flutter, Next.js, dan PostgreSQL. Produk tepat guna ini terbukti menyelesaikan akar permasalahan administratif pada manajemen gym Active Lab secara efisien dan aman.